Ini adalah maulid Habsyi, yaitu Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia punya putra salah satunya yaitu Sayyidina Habib Alawi. Punya putra salah satunya Sayyidina Habib Muhammad Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi. Pada waktu saat kami sekumpul Kalimantan bersama beliau Sayyidina Habib Anis, ya, banyak hal-hal yang kami dapati baik pada waktu saat di Solo dan juga pada waktu saat di Banjar Martapura. Ini mempunyai hubungan kaitannya dengan maulid dan bagaimana kita bisa belajar. Tentunya kalau kita belajar, kita tarik terus sampai ke belakang, sirahnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ini terlalu berat, terlalu panjang. Tarik lagi ke bawah, zamannya para sahabat pun masih berat. Ya, kita terhubung semuanya itu melalui para tabiin sehingga sampai kepada gurunya salah satu cucu zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan juga termasuk Sayyidina Habib Muhammad Anis Al-Habsyi. Mereka punya kekuatan keras, kuat dengan guru sekumpul sekitar tahun 70-80 sebelum tahun 80 ini masih muda, masih jadi saudagar nih Kiai Haji Abdul Ghani ini. Ya, Zaini Abdul Ghani ini masih jadi saudagar dulu, berkhidmat. Pada awal-awal beliau menyampaikan itu ilmunya melalui kesukaan mereka, masuk-masuk ke setiap wilayah kampung perkampungan di Kalimantan Selatan. Ya, dengan sukanya itu memburu, di mana pada waktu saat mereka mendapatkan buruan, maka mereka belikan kepada orang kampung itu sambil bersilaturahmi dan menyampaikan suatu ilmu dari kampung ke kampung, dari desa-desa, yang tujuan mereka itu bisa masuk ke semua pelosok-pelosok daerah. Pada akhirnya mereka buka suatu majlis, maka dengan mudahnya Allah gerakkan mereka semua yang pernah terhubung itu kaitannya, karena muatnya tidak kumpul maka berbuat lagi yang daerah sekumpul sehingga memadainya. Bagaimana kaitan dengan Sayyidina Habib Anis? Beliau pernah datang ke Solo, guru sekumpul ini pernah datang ke Solo. Ini salah satu adat bagaimana tuh murid sama guru. Ya, apa yang dibawa yaitu beberapa pertanyaan yang bermanfaat buat bekal dia di hidup nanti kembali di masyarakat. Pada waktu saat kita mendapatkan suatu masalah kesulitan untuk memilih, ya, kalau para nabi, para rasul itu Allah berikan namanya kuwatun nubuwah, atau Allah memberikan risalah dan nubuwah. Itu Allah SWT memberikan memandu kepada para nabi dan rasul. Sebagaimana baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berucap kata, berbuat, memberikan kebijakan, keputusan semuanya itu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi kita di masyarakat awam umumnya diberikan namanya quwwatul ikhtiyar untuk memilih. Kalau kita tidak punya ilmu, yang ilmunya itu kaitannya dengan Rasulullah SAW, seringkali kita salah memilih. Ya, berapa banyak orang menganggap pendidikan itu umum, jadi sarjana ini lebih dari segalanya, maka mereka dengan meninggalkan ilmu-ilmu akhirat, mereka bangga jadi seorang dokter, mereka bangga jadi seorang insinyur walaupun nggak sholat, walaupun nggak bisa ngaji, ya. Karena itu adalah merupakan pilihan kalau yang tidak didasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ini akan salah. Maka pada waktu saat itu guru sekumpul ingin menyampaikan sesuatu, maka dia datanglah ke Solo dengan 3 pertanyaan, membawa tiga pertanyaan. Maka sesampainya di Solo dia tidak menanyakan itu langsung, takut kurang adab, kurang akhlak. Maka silaturahminya diterima dan terjadilah dialog, pembicaraan semenjak beliau bertemu dengan Sayyidina Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi. Dalam percakapan pembicaraan pada suatu pertemuan itu, maka beliau ini saya dengar disampaikan oleh Sayyidina Habib Anis setelah selesai. Pada waktu saat itu, ini guru sekumpul ini sudah mendapatkan 2 jawaban walaupun belum bertanya. Sudah mendapatkan jawaban dari pembicaraan panjang luas tentang ilmu dan lain sebagainya, sudah terjawab belum bertanya oleh guru sekumpul ini, sudah mendapatkan jawaban 2 jawaban dari 3 pertanyaan oleh Habib Anis. Nah tinggal 1 lagi kan ya, terus mau berbicara, akhirnya waktunya sudah terbatas.
beliau pengen pulang lagi nih ke sekumpul, ke Kalimantan, tapi mau bertanya masih berat. Satu pertanyaan lagi, sampai beliau nggak bertanya. Akhirnya pamitan selamat, maka berjalanlah ia. Pada waktu saat beberapa langkah berjalan, maka Habib Anis menanyakan sampai menyampaikan, memanggilnya, ya Badliguni walau ayah, menyampaikan suatu pernyataan oleh Habib Anis kepada guru sekumpul, yaitu Badligu anni walau ayah. Kenapa? Ini yang pertanyaan yang di bawah yang menjadikan sulit untuk memilih. Apakah saya berdakwah melalui ilmu saya, Allah berikan rezeki yang luas. Jadi kenapa kalau Kalimantan itu permatanya berliannya luar biasa, karena ada satu permata yang hingga triliunan harganya. Sekarang di mana tuh nggak tahu, Trisakti. Ya, ada satu pelabuhan di sana namanya Trisakti, dulu didapatkan oleh seseorang yang itu boleh dikatakan sudah mendunia. Nggak tahu sih, kalau sekarang nih harganya sudah triliunan itu satu permatanya. Dan juga kalau punya barang dagangan Guru Zai itu waktu jadi saudagar permata itu, wah nilainya nggak mahal-mahal. Saya punya kenal orang dekatnya dengan Guru Zai, yaitu Haji Yusuf, sering ke Pondok Jakarta. Dia bawa dagangannya cuma satu tas kecil, ya, permata semua cuman. Saya tanya, tolong saya pengen beli yang paling murah. Dia tunjukin, Pak Ustaz nih yang paling murah, para duit 100, ini 200, wah saya keluar aja sedikit, 100-200 ribu, bukan Pak Ustaz, 100-200 juta. Itu yang paling murah. Nah, kalau yang ini yang bagusan 1-2-3 miliar. Nah, kira-kira kalau sekantongnya itu udah ratusan miliar, kecil banget itu dagangannya. Dan itu dimiliki ya dunianya oleh Guru Zai. Dan dia juga keilmuannya luar biasa. Dia punya sadar, dia punya ilmu. Cuman apakah saya berdakwah dengan harta atau dengan ilmu? Pada waktu saat berkunjung saya dan Habib, dikatakan Badligu anni walau ayah. Dari fokusnya berdakwah dengan ilmu, bukan dengan harta. Yang masyhur sampai sekarang ini sampai berita kepada kita. Mungkin kalau jumlah dalam yang besar, dikatakan majelis haul, ya, berkumpulnya kaum muslimin dalam suatu majelis haul di Asia Tenggara, bahkan di dunia itu adalah di sekumpul. Yang hadir itu jutaan ya Ustaz ya, jutaan, 1 juta, diprediksi 1 juta. Nah, ada saya punya kenal yang untuk kesibukan buat masaknya aja, ya Haji Samsani. Itu Haji Samsani itu ponakannya. Ya saya diajak muter-muter sebelum acara. Pak Ustaz, ini saya persiapkan, saya tugas saya untuk mengelola ini dapur untuk memasak makanan nanti para tamu haul. Berapa saya ditugaskan? Cuma 50.000 bungkus. Banyak gak 50.000 bungkus? Hah? Ngitungnya aja capek. Ya, apalagi masaknya langsung bungkusin. Nih, sampai 5.000, 1, 2, 3. Itu yang bungkusinnya itu satu desa dari Batu Licin, satu grup datang ke sana. Itu sampai itu baru satu kelompok, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000, sampai jumlahnya totalnya semuanya yang dikonsumsi ada 1 juta bungkus. 1 juta, bukan duit, ya, bungkusan 1 juta. Hal yang terbesar. Salah satu yang saya dengar dari Sayyidina Habib Anis, kalau kau ingin melihat karamahnya, salah satu karamahnya Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia di sekumpul. Salah satu karamahnya, karena beliau yang terlalu mengamalkan dari maulid simtu dolar. Nanti kaitan dengan tolabah ini gimana? Maka pada waktu setiap kali saya hadir haulnya di Solo, mau pamitan suka minta doa kepada beliau, Habib tolong doain. Tapi Habib bilang nggak perlu doa lagi. Tadi kita sudah ikut haul, sudah doa baca maulid, itu udah lengkap, semuanya lengkap, udah terpenuhi semua kita punya hajat. Ya, yang belajar nyari ilmu, insya Allah terpenuhi melalui dia. Suka cinta membaca kitab maulid Sidullah. Yang pengusaha juga, yang ini juga, ini semuanya terpenuhi, udah lengkap. Dan kalau nanti adik-adik sekalian tolabah, kalau kita lebih memahami lagi mendalaminya ini akan menjawab. Maka akan membantu memberikan kecerdasan dan pemahaman dalam satu bidang ilmu apa saja apabila kita cintai ini kita maulid, apalagi kita hafal.
Ya, kita melatih daripada lisan kita, melatih daripada pikiran kita semuanya. Dan sekaligus kalau kita baca maulid itu udah otomatis di dalamnya kita sudah termasuk membaca Al-Quran, karena terdapat di dalamnya itu beberapa ayat Al-Quran yang diterjemahkan dalam kitab maulid. Dan termasuk kita secara otomatis juga sudah membaca beberapa hadis, karena di dalam maulid ini ada juga beberapa hadis. Dan disebutkan juga zikrul sholihin, babi zikrihim tatanazzalur rahmat. Banyak para sholihin dari kalangan para sahabat dan juga para perawi hadis dan lain sebagainya, kalau kita sebutkan maka akan Allah rahmati kita. Kalau sudah Allah berikan rahmat kepada kita, maka apapun akan mendapatkan kemudahan bagi kita.